Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam fisika. Teman-teman semua, kali ini kita akan membahas tentang materi gerak harmonik sederhana pada ayunan bandul. Sering kita singkat menjadi GHS. G gerak, H harmonik, S sederhana. Pada ayunan bandul sederhana. Teman-teman semua, gerak harmonik sederhana bisa kita sketsakan seperti gambar berikut. Terdapat pegas yang berayun naik turun dan bandul sederhana yang bergerak ke kanan dan ke kiri. Gerak harmonik sederhana adalah gerak bolak-balik benda melalui suatu titik kesetimbangan tertentu dengan banyaknya getaran dalam setiap sekon selalu konstan. Besaran fisis pada GHS. Periode atau disingkat T, frekuensi F, simpangan Y, amplitudo A, gaya pemulih F, kecepatan V, percepatan A. Gerak harmonik sederhana atau GHS pada ayunan bandul. Tampak pada gambar anak yang berayun, bermain di ayunan, setir mobil yang bergerak ke kanan ke kiri, ada jam dinding, ada shock, ada kora, ada shock yang ada di sepeda motor. Gerak harmonik sederhana pada ayunan bandul. Kemampuan dasar yang harus dimiliki setelah mempelajari bab ini adalah sebagai berikut. Dapat menganalisis hubungan gaya dan getaran dalam kehidupan sehari-hari, melakukan percobaan getaran harmonik pada ayunan sederhana dan atau getaran pegas berikut. Indikator pembelajaran. Menentukan pengaruh panjang tali terhadap periode pada gerak ayunan bandul. Membandingkan periode hasil percobaan dan persamaan gerak ayunan bandul. Menerapkan periode pada gerak ayunan bandul untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Melakukan percobaan gerak harmonik sederhana pada ayunan bandul. Mempresentasikan hasil percobaan gerak harmonik sederhana pada ayunan bandul. Amati gambar-gambar berikut bagaimana gerakan benda-benda tersebut. Pertama, anak yang sedang bermain ayunan. Permainan koda, jam, dinding, shock sepeda motor, setir mobil, kasur spring bed. Pada gambar tersebut terdapat beberapa benda yang gerakannya bermacam-macam. Ada yang berayun, ada yang naik turun. Amati gerakan kora-kora berikut ini. Bagaimana gerak ayunan tersebut? Seandainya tali pada ayunan dibuat lebih pendek atau panjang, apa yang akan terjadi? Bagaimanakah gerakannya, semakin cepat atau semakin lambat jika didorong dengan gaya yang sama? Jelaskan, bagaimana menentukan periode ayunan bandul melalui percobaan dan perhitungan. Nah, akan kita coba melakukan percobaan, prosedur percobaan. Kita persiapkan lembar kerja siswa. Gerak harmonik pada bandul sederhana. Percobaan ini memiliki tujuan menentukan pengaruh panjang tali terhadap periode ayunan bandul. Membandingkan nilai periode ayunan bandul berdasarkan hasil percobaan dan hitungan persamaan. Alat dan bahan. Beban 50 gram, 2 buah. Kita persiapkan statip 1 buah. Tali secukupnya
stopwatch 1 buah, penggaris 1 buah. Berikut prosedur percobaan. Skema percobaan. Prosedur percobaan. Siapkan alat dan bahan. Rangkailah alat berdasarkan skema di atas. Ikatlah beban 50 gram dengan tali yang ujung satunya diikatkan pada statif dengan panjang tali 0 cm. Berikan simpangan dengan bentuk sudut 10 derajat. Lepaskanlah beban tersebut, amati pergerakannya sampai benda tersebut bergerak harmonik. Hitunglah waktu yang diperlukan untuk beban tersebut bergerak sebanyak 10 getaran menggunakan stopwatch. Catat hasil percobaan tersebut. Ulangi langkah dari 37 dengan panjang tali 30 cm dan 40 cm. Tadi yang pertama, panjang tali 10 cm. Bisa kita amati skema percobaan. Besaran-besaran pada ayunan sederhana. Periode T. Benda yang bergerak harmonik sederhana pada ayunan sederhana memiliki periode. Periode ayunan T adalah waktu yang diperlukan benda untuk melakukan satu getaran. Benda dapat dikatakan melakukan satu getaran jika benda bergerak dari titik di mana benda tersebut mulai bergerak dan kembali lagi ke titik tersebut. Satuan periode adalah sekon atau detik. Frekuensi atau F. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang dilakukan oleh benda selama 1 detik. Yang dimaksud dengan getaran di sini adalah getaran lengkap. Satuan frekuensi adalah hertz. Hubungan antara periode dan frekuensi. Satu getaran per 1 F getaran 1 sekon sama dengan 1 F sekon. Selang waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran adalah periode. Dengan demikian, secara matematis hubungan antara periode dan frekuensi adalah sebagai berikut. T sama dengan 1 F dan F sama dengan 1 T. Gaya pemulih pada bandul. Ayunan matematis merupakan suatu partikel massa yang bergantung pada suatu titik tetap pada seutas tali, di mana massa tali dapat diabaikan. Dan tali tidak dapat bertambah panjang. Dari gambar tersebut terdapat sebuah beban bermassa tergantung pada seutas kawat halus sepanjang dan massanya dapat diabaikan. Apabila bandul itu bergerak vertikal dengan membentuk sudut, gaya pemulih bandul tersebut adalah secara matematis dapat dituliskan F sama dengan mg sin theta. Karena sin theta sama dengan Y per L, maka periode dan frekuensi pada ayunan bandul. Tampak pada gambar, ada sketsa bandul, beban A, titik A, ada sudut theta, F sama dengan mg sin theta sama dengan Y per L, F sama dengan negatif mg Y per L. Periode ayunan bandul, T sama dengan 2pi akar L per G. Frekuensi ayunan bandul, F sama dengan 1/2pi akar G per L. Soal tes formatif. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika sebuah bandul sederhana dengan panjang tali 39,2 cm dan beban 200 gram, tentukan frekuensi ayunan benda tersebut. Nyatakan dalam pi, gunakan G gravitasi sama dengan 9,8 meter sekon negatif pangkat negatif 2. 2. Sebuah bandul sederhana periode T, panjang talinya L. Supaya periodenya menjadi setengah dari periode semula, tentukan perubahan panjang talinya. Materi berikutnya adalah tentang karakteristik besaran pada GS. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum.